Selamat datang, selamat berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Elemen kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu merancang template presentasi. Yang akan kita bahas dalam merancang template presentasi yaitu yang pertama, pemilihan view modes sesuai kebutuhan, kemudian menentukan posisi elemen template sesuai dengan rancangan, kemudian menyimpan template, dan yang terakhir mengimplementasikan template sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita akan mempraktekkan langsung ke presentasi yang sudah kita buat. Ini adalah presentasi yang kita buat pada materi-materi sebelumnya. Dalam membuat sebuah presentasi seperti pada pembahasan yang terdahulu, kita bisa memilih template yang sudah disediakan oleh PowerPoint, yaitu yang ada di desain, atau kita juga memilih template yang kita pilih pada saat kita mau membuat file baru. Yang ini adalah template, sementara yang ini tadi bisa dikatakan template atau tema ya, gitu. Walaupun sudah disediakan template dan tema yang cukup banyak, akan tapi terkadang tema-tema tersebut atau template-template tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Solusinya bisa kita pilih dengan cara download template presentasi misalnya. Akan tapi bagi sebagian orang terkadang juga template-template yang hasil download itu belum memenuhi kebutuhan juga. Maka dari itu kita perlu mengetahui bagaimana cara membuat template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya template yang kita buat sendiri. Nah, sebelum kita membuat template sendiri, kita perlu mengetahui view modes terlebih dahulu. View modes di sini ada di tab view. Nah, di sini ada dua kategori besar, yaitu presentation view dan master view. Presentation view itu adalah tampilan presentasi pada saat kita mengedit file presentasi seperti ini. Secara default tampilan dalam presentation view-nya adalah normal. Normal itu artinya tampilan file presentasi ditampilkan slide area seperti ini, dan yang sebelah kiri ada tab slide atau navigation slide. Nah, yang selanjutnya ada outline views. Outline view itu seperti apa? Coba kita klik, hanya poin-poinnya saja yang ditampilkan di sini di bagian navigasinya, sementara di slide area tetap sama. Kemudian slide sorter itu menampilkan slide secara tile, secara kecil-kecil tapi banyak. Nah, ini bisa kita zoom in, bisa kita zoom out. Jadi kita bisa melihat urutan slide-nya seperti ini, apakah sudah sesuai apa belum. Fungsi dari slide sorter untuk mengurutkan gitu, sorter. Kemudian note page itu untuk menampilkan slide dalam view note atau catatannya. Misalnya seperti ini. Oh, ada catatannya di sini. Tampilan selanjutnya yaitu reading view. Reading view itu seperti slideshow akan tapi dalam bingkai yang lebih kecil. Jadi di sini navigasinya terlihat, kemudian taskbar kalau di komputer juga akan terlihat. Yang selanjutnya yaitu master views. Master views itu untuk mengedit bagian masternya. Master itu indukannya. Kita mulai dari sebelah kanan yaitu note master. Note master itu untuk mengatur tampilan presentasi ketika ditampilkan dalam mode notes. Biasanya yang kita atur di sini adalah di bagian placeholder-nya ini saja. Misalnya kita tampilkan date, kemudian header, slide image, footer, dan macam-macamnya. Oke, itu note master. Kemudian yang selanjutnya adalah handout master. Handout itu tampilan presentasi dalam mode handout. Seperti dulu kita bahas, presentasi itu bisa ditambahi header footer, yaitu date, slide number, footer gitu kan. Di bagian note dan handout bisa ditambah date, page number, header, and footer. Akan tapi ketika dicetak dalam mode handout, tampilannya terkadang tidak sesuai. Misalnya tidak memilih date and time pada header and footer tadi, tapi di bagian sini ternyata ada date and time. Padahal ketika kita cetak, kita tidak pengen memunculkan date and time pada saat itu. Ini adalah tanggal pencetakan. Kita pengen menyembunyikan ini. Untuk itu yang perlu kita setting yaitu yang ada di handout master.
master. Misalnya di sini date-nya kita hilangkan, kita close, kita buka di bagian print. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga yang akan kita bahas kali ini yaitu slide master. Slide master itu adalah apa yang ada di balik tema atau desain template yang kita pakai. Kalau kita lihat di sebelah kiri banyak sekali ya, mulai dari office, kemudian ion bedroom, dan macam-macam. Mengapa ini banyak sekali? Karena pada file presentasi yang kita buat ini menggunakan banyak tema. Kalau misalnya tema yang kita pakai hanya satu, maka di situ hanya ada satu kelompok saja. Oke, untuk memahami slide master kita mulai dari blank presentation. Ini adalah tema office system atau tema office. Kita buka slide masternya dengan cara klik tab view, kemudian slide master. Kita lihat di sini bagian navigasi hanya ada satu kelompok master. Di sebelah kanan ini adalah tampilannya. Yang perlu diketahui adalah di bagian sebelah kiri ini terdapat slide yang paling besar di paling atas. Tapi biasanya pada saat pertama kali kita buka slide master, yang aktif adalah title slide-nya, bukan yang master slide. Jadi untuk mengaktifkan yang master slide, kita perlu men-scroll ke atas, baru tampil yang slide master. Di sini adalah slide master, sementara yang di bawah ini merupakan layout master. Perbedaannya apa? Slide master itu untuk merubah semua layout. Akan tapi kalau yang di bawah ini hanya merubah layoutnya itu saja. Yang lain tidak akan terkena imbasnya. Nah, layout-layout yang ada di sini itu sesuai dengan layout yang ada di pilihan slide. Coba kita kembali lagi ke sini. Ketika kita membuat sebuah slide baru, muncul bermacam-macam layout. Di sini ada 9. Ada title slide, title and content, content with caption, dan berbagai macamnya. Di layout yang sebelah kanan pengaturan layout juga sama, ada 9 layout. Kita coba buka yang slide master, kita buka, ternyata ada 9 ditambah 2 lagi yang master title, akan tapi yang vertikal. Ini kurang tahu untuk apa. Nah, kita coba atur dulu masternya. Yang pertama kita atur backgroundnya terlebih dahulu. Background kita bisa memakai ini background style dengan memilih warna, atau bisa juga format background. Format background kita bisa menggunakan gradient atau solid fill, atau bisa juga kita menggunakan picture atau tekstur. Kita coba isi dengan file gambar saja. Kita bisa lihat jika master slide yang kita rubah, maka layout yang lain akan ikut berubah. Kemudian kita tambahi objek shape. Kita ganti warnanya menjadi oranye. Transparansinya 65. Ini shape ya, gabungan dari shape. Jadi objek-objek atau shape yang kita buat menggunakan insert shape bisa digabung menjadi bentuk-bentuk tertentu. Kemudian kita tambahi picture, kita ambilkan logo misalnya. Kita transparansikan juga. Baik, untuk picture tidak ada menu transparan. Kalau kita ingin merubah menjadi transparan, caranya yaitu kita buat shape terlebih dahulu, kita buat ukurannya sama seperti ini misalnya. Kemudian isinya kita ambilkan dari gambar. Oke, yang ini kita hapus. Untuk yang ini transparansinya bisa kita atur misalnya menjadi 45 ya. Kita atur ukurannya juga, kita taruh di sebelah kiri atas. Nah, kemudian kita tambahi objek shape outline-nya no outline. Kemudian kita buat miring 45 derajat. Oke, kita buat 4 warna. Kemudian ini kita group, kita taruh di bagian atas. Kemudian kita kopikan di sini, akan tapi kita rotate
misalnya seperti ini. Kita sudah buat master slide-nya, maka yang lain akan ikut berubah. Tampilan title slide-nya seperti ini. Oke, layout akan kita kurangi menjadi 3 saja misalnya. Yang ini kita hapus. Cara untuk menghapusnya di delete saja, delete layout. Master slide, kemudian ini title and content, kita tambahi lagi. Jadi layout bisa juga kita buat ya. Caranya di tab slide master, kemudian insert layout master. Nah, maka akan muncul di sini. Yang ini kita atur menjadi daftar isi misalnya. Ya, terdiri dari placeholder ini kita atur karena ini adalah daftar isi, kita tulisi judulnya menjadi konten. Ya. Kemudian di bagian sini kita tambahi placeholder. Placeholder itu cara untuk menambahkannya yaitu di sini ada konten, teks, picture dan macam-macamnya. Kalau konten isinya seperti apa? Konten itu yang seperti di slide biasa itu ya, yang ada ikon insert picture, insert tabel dan macam-macamnya. Kan tapi kita tidak butuh ini, kita butuhnya adalah teks. Ya, kita buat di sini teks saja. Kemudian kita atur ini bukan bullet, jadi biasa saja, ini teks biasa. Yang ini kita hapus. Kemudian kita atur untuk line spacingnya kita buat 2. Ini kita buat numbering. Kemudian yang bisa kita atur di slide master tadi ya, color misalnya, pemilihan color bisa dipilih di bagian sini. Kemudian pemilihan font, ini font pair ya, kayak kita memilih desain itu kita bisa memilih font pair dan color. Font pairnya kita pilih ini aja, Trajan dan Roboto. Oh ya, ini terlihat gambarnya kurang menarik karena ada outline-nya. Kita hapus outline-nya. Di bagian line kita pilih no line, sudah tidak kelihatan. Kemudian kita mulai atur untuk layout masing-masing supaya tampilannya nanti sesuai ya. Untuk yang judul kita tambahi, misalnya ini untuk judul, yang subjudul itu untuk presentator. Kemudian kita tambahi satu tag lagi untuk tanggal misalnya. Nah, kita buat ini bukan bullet, bukan numbering juga. Kita buat ini Roboto tapi kecil saja, 18 misalnya. Kita atur perataannya kanan saja, yang ini juga kanan, untuk subtitle kanan. Sementara untuk yang titlenya kita biarkan di tengah saja, tanggal kita tarik ke bawah saja. Kemudian yang subtitle ini kita agak ke bawah sedikit ya. Ini untuk title. Kemudian untuk title and content kita tarik sedikit ke bawah supaya nanti judulnya tidak bertumpukan dengan objek-objek gambar di sini. Yang konten biarkan, sementara untuk yang ini daftar isi ya, saya pikir sudah cukup sesuai. Kalau sudah sesuai, kita ke tab slide master, kemudian kita close master view. Oh, ini belum muncul. Coba kita pilih title slide ya, maka ini sudah sesuai. Nah, ini kita pilih title slide ya. Ini kita hapus. Ada judul, subjudul, dan ini untuk tanggal misalnya. Kemudian kalau kita tambahkan pilihannya apa, nah ini sesuai dengan layout yang kita buat tadi ya. Ada title slide, title and content, dan daftar isi. Misalnya kita tambahkan daftar isi. Di sini kita tuliskan daftar isi, kemudian pendahuluan. Oke, misalnya sudah. Kemudian kita buat lagi new slide, title and content. Nah, pendahuluan bla 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 bla. Nah, ini berarti desain template kita sudah bisa digunakan pada file yang saat ini kita buka. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen menyimpan desain template ini dan kita mau menggunakannya untuk presentasi yang lain? Yang perlu kita ketahui, jadi untuk menyimpan desain di bagian sini, ini namanya tema ya. Sedangkan untuk menyimpan desain di bagian
new di sini, ini namanya template. Maka kita bisa menyimpan desain ini dalam dua versi yang tadi. Yang pertama kita simpan dalam versi template terlebih dahulu. Kita save as, kemudian kita browse. Nah, di bagian save as type ini, di sini ada satu pilihan yaitu PowerPoint template. Kita coba save, maka secara otomatis lokasi penyimpanannya akan berada di sini, di dokumen custom office. Biarkan saja, jangan diubah lokasinya, kecuali mau menyimpan di file yang lain dan mau digunakan di komputer yang lain. Tapi untuk supaya nanti muncul di new presentation, maka biarkan ditempatkan di sini. Misalnya kita buat buatan sendiri, POTX. Oke, kita save. Kita coba buka di sini, new. Di bagian custom muncul di sini buatan sendiri. Kita buka create, maka akan langsung muncul 3 slide sesuai dengan yang kita buat tadi. Kalau misalnya kita mau menyimpannya dan memunculkannya di sini, caranya yaitu disimpan, kemudian kita pilih di bagian save as type-nya office theme atau .thmx ya. Dan ini akan langsung menyimpannya di folder tersendiri, yaitu di dokumen tem. Kita simpan menjadi buatan sendiri thmx misalnya. Kita save. Oke, kita coba buat new file yang kosong. Nah, kemudian kita buka di desain di sini. Nah, muncul kategori custom dan ini adalah desain template yang kita buat sendiri tadi. Jadi untuk yang template itu langsung membuat jumlah slide sesuai yang kita simpan tadi, sementara untuk yang desain tidak, ini hanya merubah bagian slide yang sudah ada gitu. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.